Semua yang berpikir takdirnya buruk, itu orang nggak sampai kepada Allah. Rasa bertuhannya hilang. Lalu bedanya apa salam dengan rahmah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah itu adalah keberkahan batin. Wabarakatuh itu keberkahan kebaikan zahir. Maka kullu barakatin khair. Setiap keberkahan itu kebaikan. Kebaikan itu ada yang dari langit, rohani, ada yang dari bumi, materi. Oleh karenanya Bapak Ibu, bagaimana cara mempertahankannya? Satu saja. Keberkahan langit, kuncinya di dalam dada. Keberkahan bumi, falyasil rahimat, falyubir walidah. Kalau keberkahan langit, dia bersifat rohani. Kalau keberkahan bumi, dia bersifat materi. Karena materinya berkaitan dengan berkah setelah Ramadan, nanti insya Allah kita urai semampu kita. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita berharap semoga syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melimpah kepada kita semua, kepada para pewakaf, kepada para umara, para imam, dan wabil khusus semua yang hadir malam ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Satu kali kata Abu Sa'id, Nabi duduk di atas mimbar. Hadis Sahih Bukhari. Ini banyak redaksi, tapi saya pakai redaksi yang menurut saya paling bagus. Ada sekitar lebih dari 5 redaksi di Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi suatu kali yajlis alal mimbar, duduk di atas mimbar. Mimbar lain dengan podium. Mimbar itu tempat yang agak tinggi, sehingga Nabi jika duduk di situ beliau dapat melihat ke seluruh penjuru. Semoga nanti Masjid Timah, Masjid Agung Timah punya mimbar, bukan podium. Jadi kalau ustadznya ngisi pengajian, dia duduk di situ, setinggi ini, pakai kayu. Di sini kan kayunya bagus-bagus. Naik ke atas duduk, buatkan sandaran yang bikin ustadznya nyaman. Nanti mereka mengajar kitab, menghidupkan sunnah Nabi. Kalau ini bukan sunnah Nabi, ini sunnah nggak tahu sunnah mana ya. Walaupun agama kita agama maftuh, agama yang terbuka untuk peradaban, itu mimbar juga bukan berasal dari Nabi, berasal dari sahabat yang berasal dari Romawi Timur, orang Rum. Tadinya Kristiani, kemudian masuk Islam, dia punya kepakaran bikin mebel. Tapi dia nggak jadi presiden. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang tersenyum. Duduklah Sayyidina Muhammad SAW, afdalul makhluqat, makhluk yang paling mulia, di atas mimbar itu. Ini kisah tidak nyambung dengan kisah bahwa Nabi ketika duduk di atas mimbar, sandarannya yang lama menangis. Ini kisah yang lain. Bayangkan salah satu mukjizat Nabi yang menjadi karamah para sahabat, itu pohon, itu kayu menangis, tapi sahabat dapat mendengarnya. Berkat mereka ikut Sayyidina Muhammad SAW. Coba kalau orang Bangka hari ini dengerin batu-batu nangis, mungkin Masjid Agung Timah sepi. Kan disebut masjid horor, Masjid Agung horor. Lalu apa kata beliau? Saya ambil potongan hadis di awal, karena hadisnya panjang, kita ambil potongan hadis di bawahnya. Beliau berkalam, inna akhwafu ma akhafu alaikum
Yang aku khawatirkan pada kalian, ayyaftahallahu alaikum barakatun fil ard, atau barakatun minal ard. Yang aku khawatirkan kepada kalian, kalian ini akan mendapatkan keberkahan materi. Nah, ini terjemahannya. Terjemahan berkah di situ apa? Keberkahan materi yang muncul dari bumi. Lalu bertanya para sahabat, wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma hiya barakatul ardi ya Rasulullah? Apa yang kau sebut keberkahan materi wahai baginda? Lalu jawaban beliau, zahratun minad dunya. Silaunya seseorang karena gemerlap kemewahan harta materi di dunia. Ini masjid tinggal namanya Timah. Timahnya masih ada nggak? Masih. Itu pajaknya keluar nggak? Zakat dari tambang 20% keluar nggak? Ada yang mengeluarkan nggak? Makanya sekarang mohon maaf, kita turun di pesawat, kita sedih nangis melihat negeri yang kita cintai ini. Kaya mendadak, sekarang miskin mendadak. Tapi yang kaya itu juga. Apa kata beliau? Yang aku takutkan ketika keberkahan dari bumi muncul, kalian silau oleh dunia. Jadi Nabi tidak khawatir kita miskin. Yang Nabi khawatirkan kalau kita kaya. Karena Nabi memastikan di akhir zaman ini puncaknya. Orang tidak ada yang makan susah. Kecuali nanti Dajjal keluar lagi. 3 tahun berturut-turut paceklik di mana-mana. Tapi sebelum masa itu terjadi, ini bisa kita pastikan hampir semua jamaah yang hadir makan minumnya setiap hari minimal makan wajib 3 kali, benar? Coba cek Sahih Bukhari, Kitabut Ta'am. Nabi SAW, istri-istri beliau hanya makan 2 kali sehari. Berapa kali? 2 kali. Saya sudah beberapa bulan ini makan 2 kali sehari. Khusus hari ini 3 kali. Maka badan kita sudah turun 6-7 kilo. Tadinya saya ini 90 kilo, Pak. Turun 83 jadi 84, lumayan. Nampaknya hari ini naik lagi. Karena cincin saya sudah mulai sempit lagi. Waduh, gawat ini. Susah dikeluarkan. Ini karena orang Bangka makanannya enak-enak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Namun ada berkah dari langit. Ini yang disebutkan oleh banyak para ustadz di khutbah-khutbah. Mungkin ada yang hafal. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas sama. Seandainya penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa. Saya bertanya, iman itu di mana? Al-iman, di mana iman? Sudur takwa. Apa beda sudur dengan qalbu? Ya. Fi sudurin nas minal jinnati wal, beda. Ada sudur, ada qalbu. Kalau al-iman fil qalb, iman itu di mana? Bukan di jenggot, bukan di kopiah putih. Karena yang enggak putih tetap iman toh. Yang paling putih di sini Habib. Bukan di gamis, bukan di sarung, bukan di NU, bukan di Muhammadiyah. Ini aneh nih, orang Muhammadiyah, orang NU merasa lebih beriman dari kelompok yang lain. Saya ini NU. Maksudnya apa? Lebih beriman dari Muhammadiyah? Saya ini Muhammadiyah.
lebih Muhammad daripada kalian. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, betul, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Surat Rum. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Tapi yang dipandang Allah ma fil qalb. Apa yang di dalam qalbu. Hari ini Allah itu setiap saat memandang qalbu. Kalau bahasa dalam riwayat kitab-kitab, Allah melihat qalbu setiap hari 300 kali. Wallahu alam, itu hanya menunjukkan takfir banyak. Dan itu bukan hadis yang sahih juga. Ini hanya kalam ahli-ahli ma'rifat. Allah setiap hari menatap ratusan kali kepada qalbu. Adakah di qalbunya rasa percaya tak bersyarat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini sholawat kalau pengen dapat duit, ya kan? Betul nggak? Yasinan karena pengen panjang umur. Apalagi? Tahajud supaya badan sehat. Kita tidak ada yang betul-betul melakukannya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi cinta kepada diri. Tapi yang dicintai bukan diri yang sejati, hanya diri yang fana. Biar panjang umur, udah tahu umurnya tidak akan panjang. Biar badan sehat, sudah tahu badannya bakal sakit. Jadi semua amal-amal langit kita untukkan hanya untuk keberkahan bumi. Akhirnya apa yang terjadi? Tubuh ini membusuk, tubuh ini sakit, keberkahan amalnya ikut hilang. Gak usah jauh-jauh, masa pandemi, ahli tahajud ikut galau. Betul gak? Orang tahajud, orang puasa Senin Kemis ikut takut. Yang kena pertama Depok, tapi yang goyang Pangkal Pinang. Apa hubungannya? Kenapa? Karena kolbunya tidak betul-betul percaya kepada Allah SWT. Coba lihat, orang nggak ngapa-ngapain mati, ya kan? Betul nggak? Kenapa? Karena ajal itu la yastakhiruna syai'an wa la yastaqdimun. Itu orang nakes aman-aman aja, banyak yang hidupnya aman. Ada kiai nggak ngapa-ngapain mati juga. Kiai loh Pak. Kiai bisa mati loh Pak. Hebatan kiai apa nabi? Nabi juga Allah wafatkan. Ada raja 400 tahun tidak pernah sakit, namanya Namrud. Matinya digigit semut sama lalar. Masuklah itu serangga ke dalam otaknya, mati deh. Itu orang nggak pernah sakit, matinya terhina sekali. Masa mati sama serangga? Itulah. Ada raja juga ratusan tahun umurnya, namanya Fir'aun. Matinya tenggelam di air, kan lucu banget. Yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu, matinya kelelep air. Lah air aja lewat apa dia. Gimana kalau Allah dituangkan angin ya. Jadi ada umat yang dihancurkan dengan air, umat Nabi Nuh. Ada raja yang dihancurkan dengan air, Fir'aun. Ada raja dihancurkan pakai serangga, itu Namrud. Tapi Sayyidina Muhammad SAW tidak ingin umatnya mati dengan cara hina. Sayyidina Muhammad SAW saat beliau wafat, masih perlu talqin nggak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kalau meninggal masih perlu baca la ilaha illallah nggak Pak? Ini ada kelompok sempalan, mohon maaf kita sebut sempalan, salah paham. Kata dia nih, masa Nabi Muhammad mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilallah pasti masuk. Sedangkan ia di akhir hayatnya mengatakan ummati, ummati. Dia mati tidak dengan la ilaha illallah. Dia mati waktu membaca ya salam. Itu ada Pak alirannya. Ya, nggak jauh-jauh juga. Semoga di Pulau Bangka nggak ada. Ya. Tapi di Jakarta ada. Di Jawa Tengah ada, di Jogja ada. Saya dengar sendiri orangnya ngomong, Muhammad tuh matinya gak selamat. Kurang sempurna. Lebih sempurna guru aneh.
meninggalnya baca la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Dia lupa lafaz Allah, Allah itu keluarnya dari kolbu siapa? Yang mengajarkan baca la ilaha illallah itu lisannya siapa? Jangankan Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Shibli, murid Imam Junaid, kawan Hallaj. Hallaj itu Syekh Siti Jenarnya orang Indonesia. Tapi ini ulama Baghdad. Imam Shibli ini nyeleneh tapi nggak sampai aneh. Nyeleneh tapi nggak sampai aneh. Apa salah satu nyelenehnya? Waktu lagi sakarat, datang orang kepadanya, murid-muridnya, dan mengatakan, wahai Tuan Syekh, engkau lagi sakarat, aku bantu talqin, qul la ilaha illallah, bacalah la ilaha. Apa jawaban dia? Diam, jangan ganggu, aku lagi sedang bersamanya. Allah, Allah, Allah. Dia lagi zikir Allah, Allah. Itu salah satu nyelenehnya dia. Tapi tidak aneh. Itu Imam siapa? Imam Shibli. Imam Shibli bukan Nabi. Dia hanya seorang umat dari umat Nabi Muhammad SAW. Meninggalnya sedang sibuk bersama nama Allah. Kira-kira kalau Nabi gimana? Nabi itu kapanpun Mi'raj boleh. Tapi kalau Isra sudah dibatasi di Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailah. Tapi kalau Mi'raj rohaninya kapanpun boleh naik. Maka beliau setiap kali ngimamin sholat itu mengatakan, ketika aku berdiri di situ Allah tunjukkan surga dan neraka. Ini Ustadz Imam melihat surga neraka gak kalau lagi ini? Apa ngelihat ini Ustadz Imam semua ini? Ya. Pengen jadi imam di Masjidil Haram nggak? Mau? Sholat aja, sholat masbuk, terus jadi imam. Iya, gampang. Nanti buat status, alhamdulillah pernah jadi imam di Masjidil Haram. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketawanya telat. Jadi ada berkah bumi, ada berkah langit. Berkah bumi ini mesti dikawal oleh berkah langit. Apa kawalannya? Amanu wattaqaw. Surat At-Taubah ayat 96. Seandainya penduduk negeri kolbunya beriman, dadanya bertakwa. Gitu terjemahannya lebih tepat. Karena beliau mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di dada. Sedangkan iman fil qalb. Yang dipandang Allah qalbu. An-niyah fil qulub. Maka salah satu buah daripada iman sihatun niyah. Niat yang bagus. Niat yang baik. Oleh karenanya Sayyidina Muhammad SAW di Sahih Bukhari ditanya, apakah amal paling mulia wahai baginda? Beliau tidak jawab sholat. Enggak, itu nomor 2, nomor 3. Beliau enggak jawab jihad, itu nomor sekian. Tidak jawab dengan jawaban-jawaban yang seperti itu. Jawaban pertamanya apa? Al-imanu billah. Amalan tertinggi bukan kamu sholat 1000. Bukan kamu jihad, memburu musuh. Itu turunannya. Yang tertinggi adalah yang dipandang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipandang langsung oleh Allah? Qalbu. Qalbu itu kerjaannya cuma 2. Satu at-tasdiq, satu at-takzib. Isbat, nafi. Pertama mempercayai, yang kedua menolak. Mukmin percaya, kafir takzib, menolak. Sama-sama amal qalbu. Ini banyak jamaah datang minta ijazah doa, salawat supaya jumpa Nabi. Saya kasih pertanyaan. Memang kamu kalau jumpa Nabi, kamu pasti beriman? Ada yang lebih baik daripada kamu jumpa Nabi tiap hari, tapi dia kafir. Siapa? Ayo, tebak. Abu? Pakai Abu lupa namanya. Abu siapa? Ternyata Abu ini belum tentu juga Islamnya. Abu siapa?
Ini lafaz Quran, saya bukan lagi menghina. Al-Quran menyebut Abu Lahab. Karena kata Abu sudah ada sebelum syariat Islam diajarkan di Madinah. Itu bukan simbol Islami. Ya, walaupun itu kemudian ditakrir dalam Islam menjadi tradisi Islam. Boleh Pak, kalau saya ini Abu Hisham. Anak saya yang pertama namanya Hisham. Tapi kita katakan, kalau bahasa Melayunya apa? Ismaul Awal. Anak pertama Syauki. Abu Syauki. Ayahnya Syauki gitu kan. Ibu-ibu komite kalau bawa anak, itu kadang-kadang ibu-ibu komite sudah ngopi berkali-kali di kafe, tapi nggak tahu nama temannya. Dia cuma tahu mamanya Vera, ya, mamanya Nia. Dia nggak tahu namanya. Paling panggil Bun, Bun, Bun. Semua orang panggilnya Bun. Dia cuma tahu nama anaknya. Sama dulu orang begitu. Dalam ilmu hadis ada orang la yu'raf illa bi kunyati. Gak dikenal kunyahnya. Kunyah itu apa kunyah? Julukan. Seperti Sayyidina Abu Hurairah tidak dikenal nama kecilnya. Itu nama kecilnya yang masuk dalam kitab 30 dan semuanya dhaif. Yang benar cuma julukannya, bapak pencinta kucing kecil, Abu Hurairah. Orang mungkin nggak kenal ini Habib Jamul Lail, Habib Zaki sebutnya. Yang kenal paling nama anaknya Ismail itu Salsabila. Oh, papanya Salsabila. Orang nggak tahu kalau ini Sayyid. Ini contoh bahwa orang tidak tahu kadang dengan nama kecil cukup sebut nama anaknya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang bukan Allah. Maka al-barakat minas sama. Kuncinya dua. Kuncinya bukan di langit, kuncinya di kolbu. Jadi pembuka pintu langit nggak mesti ke bulan. Bukalah kunci di dalam kolbu. Apa buka kuncinya? Tasdik billah. Percaya tidak bersyarat kepada Allah. Maka saya tanya malam ini, yang hadir ini percaya nggak kepada Allah? Benar. Tuhan kita di Bangka dan di Mekah sama nggak? Tuhan orang jemaah tabligh dengan salafi sama nggak? Tuhan sufi dengan salafi sama nggak? Terus kenapa kalian bertengkar? Kenapa orang suka tengkar? Ya, mungkin itu sunnatullah dari Allah SWT. Ikhtilaf berbeda itu wajib. Yang tidak boleh itu apa? Iftirat. Bermusuhan karena berpecah. Saya yakin yang sholat di sini ini masjid wakaf bukan? Wakaf ya, milik pemerintah. Tapi wakaf bukan? Milik umat bukan? Ya, emang negara ini bukan milik umat. Berarti aliran apa aja boleh sholat di sini tuh? Ya. Sepakat? Karena ini wakaf lil ummah. Wakaf untuk Allah. Allah memberikannya untuk Nabi, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang merasa paling berhak pemahamannya untuk diajarkan, itu yang tidak tepat. Oleh karenanya para pemimpin mesti dikawal oleh orang yang pemahamannya moderat, yang bisa ngayomin semua orang yang beda faham. Insya yang penting Tuhannya masih sama. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya tanya lagi, Tuhan di Ka'bah di sini sama nggak? Benar. Terus kenapa di sana nangis-nangis, di sini tidak? Kenapa di sana itu yakin sekali, di sini kurang yakin? Jangan-jangan Allahnya sudah lain. Karena iman kita belum zati, belum zatnya, belum sejati. Imannya baru hali bukan maqami. Baru berdasarkan kondisi. Orang sekitar lagi nangis, kita nangis. Orang sekitar doa, kita doa. Oleh karenanya Imam Ahlus Sunnah, Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan,
Setiap muslim mungkin dapat berkah. Nah, ini berkah juga nih. Kullu maulidin yuladu ala fitrah. Setiap orang lahir dengan fitrah, ini berkah orang. Orang Islam lahir pasti muslim, betul kan? Tapi itu agama warisan. Paham warisan. Kata Imam Ghazali, Imam Ahlus Sunnah, setiap muslim enggak mesti jadi mufti, jadi ustaz. Tapi setiap muslim wajib belajar tentang siapa yang dia sembah. Maka dalam bab iman, kata beliau, Allah benci orang yang taklid, hanya mengikut kata orang tua atau kata orang banyak. Dia mesti belajar, mulai dari hukum aklinya sampai hukum naklinya, hukum akalnya atau hukum nakalnya. Kalau tidak sanggup menghafalkan dalil, cukup hafalkan isi dalilnya. Isi dalil itulah yang dipakai oleh akal. Karena tiada dalil dari Quran dan Sunnah kecuali akal mampu untuk menangkapnya. Gimana? Ini imannya sudah pencarian atau masih warisan? Masih warisan. Bener ya? Masih warisan. Nanti kalau warisannya habis bagaimana? Imannya warisan atau pencarian? Biasanya kalau harta warisan itu cepat habis. Sama, iman warisan juga cepat habis. Mesti imannya pencarian. Maka berkalam Imam Al-Bukhari di Sahih Al-Bukhari, innamal ilmu bita'allumi wal fiqhu bitafaqquhi. Ini diambil dari hadis Nabi, dijadikan judul bab. Ilmu itu tidak bisa pakai merem ditunggu. Nanti aja kalau sudah pensiun, gak bisa. Nanti aja kalau belajar zikir, merem zikir sebut nama Allah, nanti ilmu turun. Enggak, yang turun cuma sakinah, ketenangan. Kalau ilmu tidak turun. Kecuali laduni, itu ada lagi babnya. Al-ilmu bita'allumi, ilmu itu mesti dijemput kepada orangnya. Maka yang datang malam ini, semoga pulang ke rumahnya, ke kampungnya, sudah mulai memikirkan, saya nanti berguru ke siapa. Dan akan datang setiap minggu sekian kali, 2 kali, 3 kali. Ya, jangan tunggu pensiun, Pak. Jangan tunggu apa? Pensiun. Jangan tunggu tua. Nanti kalau tua ngomong, aduh, kalau ngaji malam-malam saya asma, saya kedinginan. Nanti begitu, nanti sombong, undang ustadz ke rumah ngaji tiap bulan. Gaya bener itu ya. Ada ilmu boleh didatengin ustadznya, ada ilmu mesti dijemput kepada gurunya. Kalau bab dakwah, ustadz pasti mau datang. Pasti mau, tapi kalau bab taklim, kita wajib datang. Ini kisah dari Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah dikejar-kejar kalau pertama kali oleh muslim tapi preman. Beda faham, karena perbedaan faham beliau ingin dibunuh oleh orang Naisapur. Cuma mengatakan lafzuna bil Quran makhluk, Quran laysa bi makhluk. Quran tidak makhluk, tapi bacaan kita makhluk. Imam Bukhari cuma ngomong begitu langsung dikafirkan oleh gurunya yang lama. Jadi pengkafiran kepada ulama ini sudah ada dari ulama juga. Kenapa? Ulama yang sebelumnya sepi majelisnya, semuanya ke Imam Al-Bukhari. Akhirnya beliau lari dari Naisapur ke arah kampungnya. Sampailah di Uzbek, sampai di kota Bukhara, terdengar oleh raja di Uzbek. Dikirimlah pembantunya, ajudan jubirnya, Raja Uzbek, gubernur Uzbek. Dikirim ke Imam Bukhari surat daripada Tuan Raja. Apa isi suratnya? Wahai Bukhari, engkau diundang menjadi guru tetap ngaji di istana. Ini kalau Ustadz Kiai diundang begitu ke istana senang ya? Pasti senang. Pantesan nggak dapat berkah Sahih Bukhari. Maaf Kiai ya. Kalau diundang jadi guru tetap nih, kata dia, mengajari anakku. Jadi yang pengen belajar bukan si rajanya, siapa yang ingin dia belajaran? Anaknya. Ingin jadi guru privat.
Dibalas oleh Imam Bukhari pakai surat. Kasih tahu kepada rajamu, jika anaknya ingin jadi alim billah, mengenal Allah, suruh datang kepadaku. Karena jadi judul bab di Kitabul Ilm, di jilid pertama Sahih Bukhari, dari 4 jilid kitabnya, Al-ilmu bita'allumi. Ilmu itu mesti didatangi orangnya. Lain kalau dakwah. Kalau dakwah, ustadz jemput bola. Maka saya padukan pergerakan keagamaan yang saya pakai, yang saya tempuh, manhaj yang saya pakai. Jika berkaitan dengan syiar, saya jemput. Maka saya datang ke Bangka. Tapi kalau sudah buka keilmuan yang serius, silakan datang ke Ribat. Nggak datang ya sudah. Maka undangan-undangan dari pejabat-pejabat yang di sana pun saya sudah stop, sudah. Kalau mau ngaji datang aja. Gitu. Ya. Kenapa? Ustadz-ustadz nih irinya sama ustadz juga. Kalau ada ustadz masuk istana, ustadz yang satu lagi iri. Betul nggak? Itu Imam Bukhari yang iri sama dia siapa? Gurunya sendiri. Namanya Az-Zuhli, Muhammad Az-Zuhli. Namanya Muhammad, ya salam. Namanya Muhammad tapi dia tidak Muhammadi. Muhammad Zuhli ini senior dan gurunya Imam Bukhari. Apa kata dia? Ini sok-sok tawaduk nih. Imam Bukhari datang dari Baghdad di perjalanan sampai di Naisapur. Di Naisapur, Zuhli dan kawan-kawannya kumpulkan 100 ahli hadis ingin mempermalukan Imam Al-Bukhari. Tapi apa yang terjadi? Setiap riwayat yang dibolak-balik oleh 100 penguji ini dikembalikan kepada posisinya. Akhirnya semua orang takjub kepada Imam Al-Bukhari. Ini karena orang ini takut dicaci maki. Karena orang ini sudah viral, maka harus ikut dipuji. Kata dia, Isma'u min hadzal ghulam as-salih. Dia nggak bilang min hadzal rajul kabir. Dengarkan orang hebat ini, enggak. Kata Zuhli apa? Kalian boleh ngaji kepada bocah kecil ini. Dia orang soleh. Ternyata benar, Imam Muslim murid Az-Zuhli coba ngaji ke Imam Bukhari. Di situ dia menyaksikan, oh ini hanya wajahnya yang muda, orangnya tua, ilmunya ilmu tua. Di kalbunya tidak ada kebencian, tapi dia dibenci orang. Tidak sampai sebulan, majelis, semua majelis di Naisapur sepi, kecuali majelis Imam Al-Bukhari. Dan yang paling sepi, majelis Az-Zuhli. Datanglah syaitan berwajah manusia. Datang hadir di majelis Imam Bukhari, besok hadir di majelis Zuhli. Besok datang lagi ke Zuhli, datang lagi ke Bukhari. Terakhir dia ngomong kepada Zuhli, Tuan Syekh, menurut ente Bukhari itu akidahnya benar atau tidak? Sesat gak? Nah, ini hati-hati orang MUI ini. Jangan sampai MUI jadi majelis syaitan. Ya, membicarakan keburukan-keburukan sesama pendakwah. Emang di antara kita ada yang maksum terpelihara dari dosa di sini? Kesalahan kan nggak ada. Pasti Ustadz pernah salah baca ayat. Betul nggak? Bener ya? Pasti di antara orang yang hafal hadis salah baca hadis pernah. Pasti nggak ada nggak. Tapi itu dijadikan bahan. Kata Zuhli, bener juga ya, ini bocah ini akidahnya parah nih. Walhasil puncak dari provokasi ini, jadi ada yang tukang hantar berita. Ini hati-hati para ustadz. Jangan sampai kalau ada orang bertanya, Ustadz, menurut Pak Ustadz Kiai Syahnu gimana? Jangan terpancing. Itu orang lidahnya bisa dua tuh. Satu syaitan, satu malaikat. Jangan terpancing. Kadang-kadang dia berusaha untuk menjatuhkan orang itu. Perhatikan. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ya. Bahkan disitu disebut man satara an akhihi muslim satarahu Allah yaumil qiyamah.
Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Sepakat malam ini ikut sunnah Nabi? Ada orang nanya kawan kita, guru kita, atau sahabat kita, tapi orang ini sebenarnya sedang cari kesalahan. Nanya, menurut kamu Syanu gimana? Kita tahu aibnya. Kalau ikut sunnah Nabi, kata Nabi, waman man satara, siapa yang menutup aib sesama saudaranya muslim, satarahullah, Allah akan tutup aibnya. Terutama yang aktif di majelis-majelis keulamaan. Ya, saya beberapa kali ditanya oleh pengurus-pengurus MUI tentang suatu aliran, saya carikan dalil untuk belanya, Pak. Tapi kawan kita satu lagi enggak, dia cari bukti supaya aliran itu betul-betul disebut sesat. Kalau kita berjuang, kalau saya meneliti hadis, tidak senang kalau hadisnya jadinya dhaif, maka kita cari sumber-sumber yang lain yang menguatkan hadis ini. Tapi kawan saya lain, dia senang kalau mendapatkan hadis itu dhaif. Terus dia bilang, hadzal hadis dhaif. Wah, kayaknya keren banget kalau ngomong begitu. Hadis ini dhaif. Bapak Ibu, saudara-saudari fillah, Imam Bukhari dia mendapat berkah ilmu karena mendatangi guru-guru. Sampai hari ini tidak ada ulama, tidak ada santri, tidak ada mahasiswa keilmuan Islam kecuali mengenal nama Bukhari. Betul nggak? Betul? Semua yang hadir malam ini pasti dengar hadis riwayat Al-Bukhari. Betul nggak? Itu orang mana sih, Pak? Bukhara. Ya kan Bukhari namanya. Apa yang dia dapat? Keberkahan. Ini ada satu riwayat Imam Ahmad. Ada seorang sahabat tanya, wahai baginda, di antara semua amal yang paling mulia, ma afdal al-fadail, itu riwayatnya. Seafdal yang fadail mana wahai baginda? Apa kata beliau? Engkau berbuat baik ke orang tuamu, lalu engkau menyambung silaturahim. Ternyata bagi para santri, para murid, orang tua itu ada dua. Ada orang tua jasmani, ada orang tua rohani. Orang tua ilmu. Imam Bukhari ini, ayahnya meninggal, dia masih kecil. Namanya Syekh Ismail. Karena ayahnya sudah meninggal waktu dia kecil, dia dibesarkan oleh ibunya single parent, ya? Lalu dibesarkan oleh guru-gurunya, dan gurunya banyak sehingga orang tuanya banyak. Di ujung hadis dikatakan siapa yang melakukan itu Allah panjangkan umurnya. Umur Bukhari, dia lahir 194, wafat 256, tidak sampai 100 tahun. Umur jasad Al-Bukhari, tapi umur ilmu Imam Bukhari sampai detik ini masih mengalir, masih hidup. Ini kalau kita mati nih Bapak Ibu, mungkin 7 hari aja orang bacakan Yasin. Kalau Bapak Ibu ini tidak membid'ahkan Yasinan, kalau Yasin sudah bid'ah, mungkin cuma sehari 2 hari aja. Ya, di sini orang Masjid Agung Timah gimana? Oh Yasinan. Ente mah ahli bid'ah ente. Berarti 7 hari tuh. Ulang lagi 40 hari, ya kan? Ulang lagi 100 hari. Oh lumayan. Umurnya 100 hari setelah wafat masih disebut-sebut. Masih berkah. Kenapa? Orang ini meninggal, dia nggak bisa beramal. Tapi ada yang bisa terus jalan. Ini orang salah terjemah. Jika mati anak Adam, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, amalnya terputus. Dikira semua amal terputus. Inqata amaluhu itu bahasa Arab artinya bukan terputus. Inqata artinya tawaqqafa anil amal. Dia tidak dapat lagi beramal kecuali 3 hal dari amalan dia berlanjut, dianya sudah mati.
Bukan berarti amal orang lain berhenti ke dia, enggak. Coba yang 3 apa aja? Amal jariah, itu hadis palsu itu. Sodakotun, maaf Ustaz ya, saya canda. Sodakotun, nggak ada amal yang ada sodakotun, sedekah yang mengalir. Terus yang kedua, ilmu yang memanfaatkan. Maksudnya dia pernah mengajarkan walaupun 1 huruf. Maka dia dikenang sampai 100 hari kan, karena punya anak, punya tetangga, punya kawan. Oh, dia ini dulu pernah ngingetin kita bab kebaikan. Apalagi? Amal anak soleh. Kalau orang nggak punya anak gimana? Maka para masyayikh kita, anak itu juga ada 2. Ada anak jasmani, ada anak rohani. Ya. Di Tasikmalaya itu ada seorang mursyid syekh tariqah namanya Abah Anom. Ya. Abah Anom itu abah muda, tapi beliaunya waktu meninggal sudah tua. Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Sampai hari ini anak-anak rohaninya masih mendoakan beliau. Baca Fatihah setiap hari ke beliau. Gimana tuh? Orangnya udah meninggal. Itu disebut anak-anak rohani. Maka anak-anak rohani terhubung oleh kerohanian, oleh keilmuan. Jadi minimal Bapak Ibu, kawan kita, sahabat kita, kita berbagi ilmu sama dia. Jika kita meninggal duluan, dia terkenang sama ilmu kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu juga berkah. Umurnya dipanjangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buya Hamka sudah meninggal? Sudah? Buya Hamka sudah? Bukunya masih dibaca nggak? Masih? Beneran? Orang Bangka baca? Saya pernah ke satu negeri di jiran sana, karena wajah saya masih muda Pak, 2019. Kan sampai sekarang masih muda kan? Masih muda nggak Bu? Ya, hati-hati Bu. 2019, ketemulah suatu pejabat tinggi. Kita kan udah biasa pengajian ketemu pejabat tinggi Indonesia ini tidak meninggi. Nggak ada ngomong, yuk, apa nggak ada gitu. Itu saya ditunjuk kiri sama dia. Yuk, namanya siapa? Padahal saya diundang langsung oleh instansi dia. Dari mana? Kayak bener deh. Tapi kita nggak boleh kemudian emosi Pak. Kenapa? Mungkin dia sudah biasa begitu. Dan dia tidak sadar dia itu sombong. Ya. Tapi saya lihat di wajahnya ada nama Buya Hamka. Ini tembakan saya Pak. Kata orang si kasaf, tapi saya nyebutnya tebakan. Nggak tahu tuh Habib namanya apa Habib. Saya bilang, oh Tuan, saya ini dari kampung Buya Hamka. Kami satu negeri di Minangkabau. Kakek saya dari ibu, itu di Agam, dia juga orang Agam. Kami cuma beda kampung negeri, tapi bersebelahan. Padahal sebelahannya jauh Pak. Dia langsung bilang, oh kamu orang Minangkabau? Oke, langsung kita ditazimi, dikasih tempat, dikasih air, Masya Allah. Ternyata dia penikmat buku-buku Buya, itu berkah Buya Hamka. Umurnya masih tembus sampai ke negeri seberang sana, ya, dan dia takzim kepada saya, asbab saya cuma jemput Buya Hamka. Bayangin, saya jemput Buya Hamka aja ditakzim karena sebut nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau saya sebut saya dijumpa Nabi dalam mimpi, mungkin dia sujud kali ya kepada Allah. Ada hadis lain tentang berkah. Ini berkah. Dia fisik tapi sumbernya batin. Ini perhatikan. Hadis yang mungkin pernah saya kisahkan dalam formulasi yang berbeda. Satu kali kata sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, salah satu khadam Nabi Muhammad SAW. Seperti khadam, pelayan. Sebaik-baik pelayan makhluk paling mulia, Sayyidina Muhammad SAW. Menteri-menteri itu pelayan presiden. Dan itu pelayan yang gajinya lebih besar dari semua pelayan yang ada itu. Kira-kira pelayan Rasulullah SAW bagaimana?
Tidak digaji, tapi Allah kasih dia keberkahan. Sayyidina Jabir mengatakan di perang Hudaybiyah, kami banyak sekali kehabisan air. Wa ma lana minal ma' illa fadla. Kami tidak punya air kecuali cuma sisa-sisa. Maka hati-hati Pak, ini zaman Nabi pernah pacaklik air. Siapa tahu nanti ada masa kita juga pacaklik air. Oh, minum air laut aja gitu ya? Katanya orang Bangka ini airnya, lautnya banyak. Sanggup? Bisa minum air laut Pak? Bisa? Saya harus belajar dulu kalau ya. Lalu kata Nabi SAW, panggil semua orang. Kata beliau, Ta'al, ya ahlal wudu, ilal barakah, wal barakah min Allah. Di satu riwayat kalimatnya, al barakah min Allah. Ada kalimat begitu. Nabi tidak mau dikultuskan. Nabi tidak mau apa kata beliau? Berkah dari Allah. Tapi zahirnya lewat tangan beliau. Itu air cuma sisa-sisa segini. Untuk wudu nggak cukup, untuk mandi nggak cukup, untuk minum pun sulit. Maka dikumpulkan semua air di satu tempat. Mungkin sekarang disebut teko atau baskom atau apapun. Beliau masukkan tangannya, lalu airnya diremas-remas begini, sehingga tangannya basah. Air kalau masuk, kalau tangan masuk ke air, tangan basah nggak? Kalau kita celupkan tangan ke air, tangan diangkat, ada yang netes. Tapi kata Jabir, ini bukan menetes lagi. Awalnya menetes, Nabi masukin lagi, diginiin lagi. Tetesannya tambah banyak, diginiin lagi. Yang ketiga, itu seperti air keran. Nabi begini aja. Wa ana a'taqid, wallahu a'lam bishawab. Saya yakin, ini lebih afdal dari air Zam-Zam. Air Zam-Zam dari sumur. Kalau ini air keluar dari tangan yang paling berkah, makhluk yang paling berkah, Sayyidina Muhammad SAW. Kata Salim ibn Abil Ja'ad, murid Jabir, dia tabi'in, wahai Jabir, jumlah kalian saat menampung dan minum air itu berapa orang? Kata Jabir, aku minum air dari tangan Nabi sepuasnya, wala alu, dan tidak kurang. Jumlah kami 1,400. 1.400 orang minum dari air yang memancar. Dan beliau mengatakan, wahai ahlul wudu, kemarilah, al-barakah min Allah, keberkahan sumbernya dari Allah. Itu kalau ngecek nih Pak Kiai nih sekarang, Pak Ustadz nih, keluar di tangan, keluar air, itu pasti orang cek itu keluarnya dari keran lewat mana, betul nggak? Tapi ini nggak ada keran, nggak ada PDAM, kok bisa keluar? Itulah mukjizat Sayyidina Muhammad SAW, dan akan terjadi lagi pada Imam Mahdi. Ya, kalau umurnya panjang nanti dan berjumpa Imam Mahdi, dan antum tahu itu Imam Mahdi, jangan salah nanti ya, Dajjal nanti disebut Mahdi, Mahdi disebut Dajjal. Ini zaman fitnah, orang kebalik-balik hatinya, karena ilmunya tidak sampai ke kolbunya, ke sirnya, ilmunya hanya sampai di sini. Nanti yang melakukan pertama kali air turun dari langit bukan Al-Mahdi, itu Dajjal. Karena 3 tahun berturut-turut tidak ada berkah turun dari langit, tidak keluar dari bumi, ditahan oleh Dajjal ini. Karena dia kemanapun pergi, itu negeri terkutuk. Langsung dikutuk oleh Allah tempat itu. Supaya apa? Supaya orang di situ nyembah dia. Supaya orang kemudian nyembah dia, apa kata dia? Kalian mau punya air? Oke, saya turunkan air dari langit, tapi sembahlah aku. Ini ajaran siapa nanti? Dajjal. Kalau Dajjal, dia punya pasukan jin-jin kafir, itu awan-awan dia bawa hujan. Tapi Sayyidina Nabi SAW punya pewaris mutlak, Al-Imam Al-Mahdi. Nanti keluarnya pun dari tangan. Insya
Insyaallah semoga kita jumpa masa itu dan jalan kita benar. Amin ya rabbal alamin. Ini enggak nakut-nakutin tapi emang menakutkan Bapak Ibu. Ya. Pandemi sudah lupa? Sudah lupa pandemi? Masih ingat gak tegangnya masa pandemi? Tegang sekali. Itu cuma berita, Pak. Hanya dengan pemberitaan semua orang ketakutan. Nanti pemberitaan di zaman huru hara itu lebih gila lagi. Kemarin itu enggak 1/1000-nya pun enggak nyampe. Oleh karenanya menghadapi akhir zaman, keberkahan yang mesti dibuka, mesti keberkahan yang ada di kolbu. Keberkahan itu tidak ada habis-habisnya. Dan Nabi Muhammad SAW, karena keberkahan yang hakiki yang dibuka beliau kolbu para sahabat, beliau tidak takut jika ada suatu keajaiban muncul dari dirinya. Beliau tidak takut ada syirik takhayul kultus. Ini kiai cuma cerita mimpi ketemu Nabi, jamaahnya marah, Pak. Ini ada jamaahnya marahin kiai. Kata si jamaah, kiai tidak boleh cerita tentang Nabi, mimpi Nabi. Kenapa? Nanti jamaahnya bisa mengkultuskan ente. Satu. Ada lagi yang negur gini, tidak boleh mimpi ketemu Nabi diceritakan. Kenapa? Nanti ria. Ini orang meributkan hati orang lain, tapi hati dia nggak beres. Nabi mengatakan apa? Al-barakatu minal. Kalau cerita mimpi, itu kan berkah juga, tapi berkah masuk ke alam mimpi. Saya mau tanya Bapak Ibu, di saat mimpi ketemu ular, lari nggak? Ketemu anjing, lari? Ketemu lawan jenis yang cakep, seneng nggak? Seneng. Betul? Berarti kita di saat mimpi, kita merasa nyata nggak? Betul? Saya tanya, ini yang hadir sedang mimpi atau sedang bangun? Serius? Coba cek hadis Nabi ya. An-nasu niyam idza matu intabahu. Hadis sahih. Manusia itu kebanyakan lagi tidur. Kalau mereka mati baru mereka sadar. Maka saya tanya, ini lagi tidur gak? Lagi tidur, lagi ada satu mimpi. Asik dengan mimpi itu. Mimpi lagi punya mobil. Ini cek bahwa itu bukanlah hakiki, itu setara dengan mimpi. Kalau kita pindah alam, itu barang gak dibawa. Yang punya rumah, punya mobil, punya pasangan cantik, tampan, punya anak, meninggal, itu dibawa nggak? Kata bininya, sehidup semati, engkau hidup, engkau mati. Oh nggak salah ya. Saya hidup, kamu saja mati. Kan begitu nanti. Coba, yang katanya cinta sama lakinya sudah meninggal atau istrinya yang meninggal, berani nggak tidur di kuburan? Enggak, karena cintanya enggak gitu-gitu amat. Ya, enggak ada yang seperti Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah, Nabi SAW dikuburkan, ditanam tubuhnya yang mulia di kamarnya sendiri. Di kamar Sayyidah Aisyah, dan setiap hari beliau tidur di samping kuburan. Ada yang berani gitu, Ibu? Tidur di samping kuburan suami? Ya, ada yang sanggup? Ayo bang, sanggup bang? Tidur di samping kuburan kekasih. Ada yang sanggup? Sayyidah Aisyah begitu cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Udah wafat pun masih tidur di samping kuburnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Sahih Bukhari, saya nggak cerita bohong. Ini makom yang antum lihat hari ini di Madinah itu dulu kamar Sayyidah Aisyah. Lalu meninggal ayahnya yang jadi khalifah. Ayahnya masih mahram nggak? Masih mahram? Maka Sayyidah Aisyah masih tetap tidur di situ. Harusnya yang berikutnya beliau pengennya, inginnya
Tahu-tahu Sayyidina Umar, mertua Sayyidina Muhammad SAW, murid dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, murid beliau itu, bermohon kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah Ummul Mukminin, izinkan hamba al-fakir ini Umar bin Khattab bersama kekasihku Muhammad sembari nangis. Jika aku meninggal, mohon tanam aku di samping guruku Abu Bakar Siddiq, di samping kekasihku Sayyidina Muhammad. Sayyidah Aisyah nggak sanggup kalau orang udah nyebut nama Rasulullah nangis, sudah nyebut nama ayahnya nangis. Karena dia tahu hubungan Abu Bakar Umar luar biasa. Kata Sayyidina Umar, tolong please. Sayyidah Aisyah akhirnya keluar. Berdasarkan ini, kita lihat Sayyidah Aisyah berhukum terhadap orang yang meninggal seperti orang yang hidup. Maka ibu-ibu, ya, kalau ziarah pakai tutup aurat. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu masih menatap kita dengan pakaian kita. Tutup aurat. Jangan sampai nggak nutup aurat. Sayyidah Aisyah, dia keluar dari kamarnya tidak tinggal lagi di situ. Kenapa? Karena sudah ada yang tidak mahramnya dikubur di dalam kamarnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kembali ke hadis tadi. Sayyidina Jabir bin Abdullah, khadam Rasulullah, menyaksikan air keluar di tangan beliau dan beliau mengatakan ini berkah dari Allah. Ini tangan Nabi, di tangannya ada kunci surga. Dan beliau kapanpun, detik kapanpun jasadnya di sini, itu tangan batinnya bisa membuka pintu surga. Makanya Allah bukakan kepada Nabi, beliau sedang duduk-duduk berdiri dimanapun, itu bisa mengakses surga. Silakan lihat Kitabul Jannah wan Nar, kitab tentang surga dan neraka. Ada imam yang bagus oleh surga neraka namanya Ibnu Qayyim, imam Salafi tapi bagus. Hadil Arwah, judul kitabnya apa? Tapi saya dengar ini sudah mulai ada yang nerjemahin. Semoga nanti Bapak Ibu baca ya. Judulnya apa? Hadil Arwah, tempat berakhirnya semua ruh. Di surga ada sungai-sungai. Ada sungai air mineral, ini sungai air susu, halib, ada sungai khamar, ada sungai madu. Yang keluar di tangan Nabi tadi mineral apa madu? Maka Nabi sebenarnya mengakses dengan tangannya, kunci surga ada di tangannya, itu keluarnya dari sana. Karena dulu nggak ada air keran. Kok bisa kita tahu? Dalam Sahih Bukhari dikatakan, hubungan kamu dan akhirat itu seperti hubunganmu sedekat kamu dengan sorong sandal terompahmu. Jadi orang dekatnya ke surga neraka sedekat dia dengan terompahnya. Kita mas sendal kita dekat nggak? Nyatu, engkau melangkah kepada jalan yang baik, kakimu sudah di surga. Melangkah kepada yang buruk, kakimu sudah di, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu beberapa jenis berkah yang keluar dari tangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih mau tambah? Ada lagi hadis berkah yang santai aja. Ya. Kata Nabi, ini adab makan. Ini kalau makan bersama, jangan ambil bagian tengahnya. Apa kata Nabi? Fa innallaha, sesungguhnya Allah menciptakan, menurunkan yunzil al-barakah fi wasati. Kalau makan, jangan mulai dari tengah, ambil dari pinggirnya. Kalau orang Melayu dulu makan, makanannya ditebar nggak? Ya, kita dibenci secara adat ngambil yang jauh dari tangan kita, benar nggak? Mana yang kita ambil? Yang dekat. Itu dari hadis tadi. Ya, ambil yang dekat, ambil yang di pinggir-pinggir, karena keberkahan turun dari tengah. Pernah lihat ada ustadz kiai kalau habis makan terus gini jilat tangannya?
Itu kalau anak-anak hari ini enggak, mereka lebih senang jilat sendok bekas orang. Kalau ini pernah jadi bekas orang enggak? Halo. Ini tangan pernah jadi bekas sendok orang enggak? Ini tangan dari awal kita lahir sampai sekarang kita pakai sendiri, bener? Serius? Jadi kira-kira kalau penyakit kita sendiri. Kalau disendok ada penyakit orang lain enggak? Pasti ada. Dalam hadis Nabi kata beliau, jika engkau selesai makan, fala tamsahha bimindil. Jangan langsung diusap dengan, kalau sekarang tisu atau kain. Kalau dulu orang kita pakai kain ya. Kenapa? Jilatin dulu. Cuma jilatnya jangan jilatnya pakai adab lah. Ya, ini contoh Nabi pakai adab. Kata Nabi, jika ada teko, ada wajan periuk, kuali, kata orang, makruh makan langsung minum di situ. Ada teko nih, langsung begini enggak. Tapi tuang dulu ke, jadi jangan dikira yang ikut sunnah Nabi terus jadi jorok, enggak. Jadi kalau mau jilat jari, ada caranya Pak. Tutup mulutnya, pakai jari, tangan kiri kita. Gitu caranya. Jangan mau ngamalin sunnah, orang mikir kok ngamalin sunnah jorok begitu ya. Dan itu makannya mirip-mirip dengan apa tadi yang kuning-kuning itu? Ya, berkuah. Kalau makan kurma nggak perlu begitu. Apalagi makan pisang, nggak perlu begitu ya. Itu kalau makan yang berkuah-kuah, Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah. Kata beliau, siapa tahu al-barakah fi akhiri. Ada keberkahan di akhir jilatannya. Bahkan kata beliau, jika makanan jatuh, bersihkan yang kotor, sisanya makan. Siapa tahu keberkahannya di situ. Itu bukan ajaran jemaah tabligh dan sufi. Itu ajaran Nabi di dalam sunnah yang suci. Gimana Pak? Cuma kalau kaki naik itu mah hadisnya dhaif Pak. Tapi boleh diamalkan. Ya, cuma jangan coba itu di Padang Pak, bisa diusir. Orang Padang bikin acara adat, yang sopan itu duduknya duduk bersila. Jangan coba kaki naik begini, langsung diusir kamu ke warung aja. Jadi al-adah muhakkamah, tradisi itu jadi hukum selama tidak melanggar syarat. Bagian terakhir, keberkahan. Kalimat berkah paling sering kita baca dalam bacaan salam dan juga tasyahud. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi. Apa perbedaannya? Assalam bahasa Arab itu artinya al-bara'atu minal uyub wal aurat, terbebas dari aib dan keburukan. Itu assalam. Maka selamat itu doa supaya terbebas dari keburukan. Itu assalam. Yang asbabul wurudnya ada hadis Nabi, sahabat-sahabat kalau tasyahud, apa kata mereka? Assalamu ala Allah min ibadihi. Semoga salam sampai kepada Allah dari hambanya. Lalu ditegurlah sahabat dan mengatakan, apa kata beliau? La taqulu assalamu ala Allah min ibadihi, fa inna Allah huwas salam. Hadis Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, kami dulu baca begitu, salam semoga sampai kepada Allah. Jadi orang kirim salam ke Allah. Apa jawaban Nabi SAW? Fa innallahu wassalam. Jangan baca begitu, karena assalam itu adalah Allah. Maka Allah karena dia assalam, semua kata-kata buruk tentangnya,
semua persangkaan buruk tentangnya itu batal. Semua yang berpikir takdirnya buruk itu orang nggak sampai kepada Allah, rasa bertuhannya hilang. Lalu bedanya apa salam dengan rahmah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah itu adalah keberkahan batin. Wabarakatuh itu keberkahan kebaikan zahir. Maka kullu barakatin khair. Setiap keberkahan itu kebaikan. Kebaikan itu ada yang dari langit, rohani, ada yang dari bumi, materi. Oleh karenanya Bapak Ibu, bagaimana cara mempertahankannya? Satu saja. Keberkahan langit, kuncinya di dalam dada. Keberkahan bumi, falyasil rahimat, falyubir walidah. Berbuat baik ke orang tua, guru termasuk, dan sambung silaturahim. Itu keberkahan bumi. Banyak orang dapat kerjaan, ditawarkan, dipromosikan kerjaan baru, asbab dia silaturahim. Betul kan? Ya. Asbab ini banyak teman-teman kita di instansi dibuang dan dinonjobkan, pangkatnya sudah tinggi, golongannya sudah Masya Allah, karena dia tidak menjaga silaturahim. Terlalu merasa paling benar, terlalu idealis. Padahal rahim, kata Allah Ta'ala, ar-rahim adalah qit'ah, syujnah minar rahman. Itu adalah potongan dari kasih sayang Allah. Maka siapa yang di kolbunya ada syujnah ini, potongan ini, pasti dia menghancurkan egonya dalam kasih sayang. Semoga yang hadir malam ini Allah masukkan ar-rahimu dalam kolbunya, sehingga dia dapat berkah dari langit yang ada di kolbunya, yang ada di dadanya, sehingga mengalir lewat lisannya dan akhlaknya, dan mendapat berkah di bumi dengan keberkahan diberikan hidup yang selamat. Amin. Harta yang cukup, saya nggak bilang melimpah, Pak. Harta yang cukup, dan juga diselamatkan di akhir hayatnya, diberi husnul khatimah. Itulah keberkahan yang paling tinggi ketika akhir hayat ditutup dengan bacaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga semua yang hadir Allah ridai, Allah berikan rasa rindu berjumpa dengan Allah, rasa rindu jumpa dengan Rasulullah SAW. Al-hadinnya wa likulli litisaliha al-Fatihah.